Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi dengan GMC Wong Jowo. Kali ini saya akan membagikan salah satu kisah Wali Songo yang ada di Tanah Jawa. Kisah ini saya ambil dari beberapa artikel di Google. Jadi jika ada kekeliruan atau kurang tepat menurut teman-teman sekalian, silahkan dikoreksi dan beri masukan di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasan ceritanya. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga yang juga menjadi salah satu Wali Songo. Dikenal sebagai Wali Songo termuda, Sunan Muria aktif berdakwah di Jawa Tengah, khususnya di Gunung Muria, yang berjarak sekitar 18 km dari kota Kudus. Saat ini, lokasi tempat Sunan Muria berdakwah masuk dalam wilayah Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Di tempat itu juga makam Sunan Muria berada. Semasa menyebarkan Islam, Sunan Muria banyak memberikan ajaran kepada masyarakat umum. Salah satunya adalah ajaran meruat bumi untuk melestarikan lingkungan. Sunan Muria lahir pada sekitar tahun 1450. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, yang merupakan putri dari Syekh Maulanan Ishak. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Terkait nama, ada beberapa catatan sejarah yang juga menyebut bahwa namanya Raden Prawoto dan Raden Amir. Sedari kecil, Sunan Muria sudah diajari tentang agama Islam oleh sang ayah, yang dikenal sebagai Wali Songo yang berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Selain Sunan Kalijaga, Ki Ageng Nerang juga tercatat sebagai guru Sunan Muria. Dalam sebuah catatan, Sunan Muria diketahui menikahi Dewi Roro Noyorono, putri dari Ki Ageng Nerang. Keterangan lain juga menyebut bahwa istri Sunan Muria bernama Dewi Sujina, yang tidak lain adalah adik Sunan Kudus sekaligus putri Sunan Ngudung. Dengan begitu, Sunan Muria diketahui sebagai Wali Songo termuda yang merupakan putra Sunan Kalijaga sekaligus adik ipar Sunan Kudus. Strategi dakwah Sunan Muria, sebagai anggota termuda Wali Songo, Sunan Muria lebih senang tinggal di pelosok daerah yang jauh dari pusat perkotaan dalam menjalankan dakwahnya. Berbagai strategi dakwah dilakukan Sunan Muria. Salah satunya adalah bergaul bersama rakyat jelata sembari mengajarkan beragam keterampilan, seperti bercocok tanam, berdagang, serta kesenian. Dalam dakwahnya, Sunan Muria tetap merangkul tradisi dan budaya masyarakat setempat sembari menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Salah satu tradisi yang diubah oleh Sunan Muria adalah bancaan atau selamatan, yang diubah menjadi kenduri untuk mengirim doa kepada para leluhur melalui doa-doa Islam. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga menyebarkan Islam dengan gamelan serta wayang. Sunan Muria diketahui ahli dalam menyampaikan kisah agama Islam dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu kisah pewayangan yang kerap disampaikan oleh Sunan Muria dalam dakwahnya adalah Topo Ngeli, yang berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat. Kisah itu sebelumnya juga pernah diceritakan oleh Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Muria juga menciptakan karya. Karya Sunan Muria adalah Tembang Macapat, tepatnya Sinom dan Kinanti. Ajaran meruat bumi. Sunan Muria merupakan Wali Songo yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, Sunan Muria mengajarkan masyarakat untuk meruat atau merawat bumi. Adapun beberapa ajaran Sunan Muria dalam meruat bumi diantaranya, tradisi Guyang Cekatak atau tradisi meminta hujan, buah parijoto, yaitu ziarah ke makam Sunan Muria, tembang Macapat Sinom Parijoto, salah satu tembang ciptaan Sunan Muria. Sunan Muria wafat pada tahun 1551. Makamnya berada di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, 18 km dari kota Kudus. Di sekitar makamnya, ada 17 makam prajurit dan abdi dalam yang dipercaya sebagai pengawalnya. Oke, itulah sepenggal kisah tentang Sunan Muria. Jika kalian suka dengan pembahasan cerita kali ini, silahkan klik like, share dan komen tentunya. Jangan lupa untuk terus support channel saya dengan klik tombol subscribe agar channel saya terus berkembang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.